Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat menghirup udara secara bebas dan gratis. Nah, salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat atas jasa beliau kita dapat mengetahui mana yang hak dan batil, mana yang halal dan haram, dan mana jalan untuk menuju surga dan menuju neraka. Adapun kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul materi kami Sejarah Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 1605 Masehi yang dibawa oleh 3 mubalik dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, adapun yang pertama masuk Islam di Goa Talok yaitu pertama di sini yang pertama masuk Islam yaitu Talok yang diberi gelar Abdullah Awalul Islam, yang kemudian menyusul Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin. Ketiga datuk ini atau mubalik yang dari Minangkabau Sumatera Barat, mereka pertama berdakwah kepada masyarakat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh ketiga mubalik ini kurang berhasil untuk dapat menyebarkan Islam ketika yang pertama dia dakwai itu masyarakat, karena bukannya ajaran Islam masyarakat tidak terima, akan tetapi mereka takut akan rajanya ketika mereka menerima Islam dan rajanya menolak akan apa yang diterimanya itu. Nah, selanjutnya ketiga mubalik ini mengubah metode dakwanya dengan mendekati raja-raja Goa Talok. Nah, ketiga mubalik ini segera melakukan pendekatan dakwah kepada raja pada saat itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena ketiga mubalik ini mempunyai integritas dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mencerminkan di mana ketiga mubalik ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang dapat dicontohi, dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga Raja Goa Talok ini seiring dengan berjalannya waktu mereka menerima untuk masuk Islam. Nah, pada saat itu ketika Raja Goa Talok masuk Islam, hal itu sudah mengisyaratkan bahwa Islam akan menyebar di Sulawesi Selatan. Mengapa? Karena Raja Goa Talok disitulah kerajaan yang paling besar pada saat itu. Nah, karena dengan adanya masuknya Islam, Raja Goa Talok ini mereka mempunyai inisiatif untuk dapat mengajak kerajaan-kerajaan lain untuk masuk Islam, termasuk wilayah pedalaman seperti Tulung Pocoy, yaitu Kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Nah, pertama Islam ini disampaikan secara damai, diajak seseorang untuk masuk Islam secara damai, secara yang dapat mudah diterima oleh masyarakat dengan mencerminkan pribadi yang baik. Akan tetapi ada beberapa kerajaan yang menolak ajakan dari kerajaan Goa Talok ini. Nah, dengan adanya penolakan tersebut, kerajaan Goa Talok ini beranggapan bahwa hal ini merupakan suatu penolakan yang dilakukan oleh kerajaan yang menolak Islam. Kemudian kerajaan Goa Talok ini langsung mengubah dari damai menjadi melakukan peperangan di tempat tersebut. Dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan, peranan ketiga mubalik ini sangat besar karena mereka menggunakan dengan pendekatan dan metode kemampuan mereka dalam membaca,
kemampuan mereka dalam melihat kondisi dan situasi, kecakapan mereka, kecerdikan mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Dengan adanya kultur dan struktur mereka, maka hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dari proses Islamisasi di Sulawesi Selatan. Nah, berdasarkan hal itu, ketiga orang mubalik ini masing-masing menyebarkan diri sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan wilayah yang mereka dakwai, kepercayaan apa yang mereka lakukan pada saat itu yang bertentangan dengan ajaran Islam, sesuatu kemaksiatan yang dilakukan, maka mereka masing-masing menggunakan pendekatan. Seperti pertama Datuk Patimang. Ketiga datuk ini pergi ke Luwu, menjadikan Luwu sebagai pusat pengembangan dakwanya, karena pada saat itu Luwu menggunakan masih percaya pada Lagaligo, di mana pada saat itu Datuk Patimang ini menggunakan metode dengan memberikan pendidikan ilmu kalam dan pendidikan dengan mengaitkan dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua yaitu Datuk Ritiro, di mana Datuk Ritiro ini menjadikan Bulukumba sebagai pusat pengembangan dakwanya, karena pada saat itu Bulukumba masih percaya dengan mistis kebatinan. Nah, pada saat inilah Datuk Ritiro menggunakan metode melakukan pendekatan ilmu tasawuf, karena Datuk ini melihat dengan kondisi pada saat itu, dengan adanya banyaknya kepercayaan mistis pada saat itu, dengan menggunakan tasawuf. Akhirnya dengan berjalannya waktu, masyarakat setempat tersebut memurnikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Datuk Ribandang. Datuk Ribandang ini tetap tinggal di Goa Talo, karena pada saat itu Goa Talo masih banyak yang berjudi, berzina, mencuri, dan perbuatan maksiat yang lainnya. Dengan hal itu, Datuk Ribandang ini menggunakan metode dengan ilmu fikih atau hukum syariah dan ketauhidan. Nah, inilah ketiga datuk ini menggunakan metodenya sesuai dengan penyesuaian sesuai dengan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi ketiga datuk ini cerdas dan cerdik dalam berdakwah, karena mereka tidak langsung melarang akan yang dilakukan ataupun budaya yang bertentangan ajaran Islam, tetapi ketiga datuk ini menggunakan pendekatan, mereka tetap dengan tradisinya, akan tetapi mengubahnya dari yang kepada tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, mereka mengubahnya kepada ajaran-ajaran Islam. Ketika masuknya Raja Goa Talo Islam, hal ini mereka berinisiatif untuk mengajak raja-raja yang lainnya, kerajaan yang lainnya untuk masuk Islam, termasuk Telom Pocoe, yaitu Sopeng, Wajo, dan Bone. Maka mereka berinisiatif ataupun Goa Talo ini berinisiatif untuk menyebarkan Islam pada saat itu dan mengajaknya masuk Islam. Akan tetapi mereka melakukan penolakan, yang dia ajak melakukan penolakan masuk Islam. Nah, penolakan tersebut Raja Goa ini beranggapan bahwa hal ini merupakan suatu perlawanan secara terang-terangan yang dilakukan oleh Telum Ponco ini. Kemudian dari mengajak masuk Islam secara damai, melakukan secara peperangan, karena pada saat itulah Goa langsung memerangi Sopeng. Pada saat peperangan pertama, Sopeng menang. Kemudian pada saat itulah Goa menyerang Sopeng lagi untuk kedua kalinya, dan akhirnya Goa menang pada saat itu. Kemenangan yang dilakukan oleh Goa ini merupakan karena adanya bantuan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang telah masuk Islam. Nah, Sopeng masuk Islam pada tahun 1609. Kemudian setelah Sopeng kalah,
Raja Goa ini pergi lagi ke Wajo. Mereka mengajak dan ingin melakukan peperangan pada saat itu. Tetapi Arum Matoa di Wajo ini pergi memohon kepada pemimpin pasukan Goa untuk melakukan gencatan senjata pada saat itu. Nah, pimpinan pasukan tersebut menerima melakukan gencatan senjata 5 malam. Nah, kemudian hanya 1 malam. Pada saat itulah Arum Matoa mengirim pasukannya kepada Goa, pada kerajaan Goa untuk mengajak melakukan perdamaian, karena di mana Raja Wajo ini telah melihat bahwa kekuatan yang dimiliki Goa ini sangat besar. Jadi otomatis Wajo akan dikalahkan pada saat itu karena banyaknya kerajaan-kerajaan sebelumnya yang telah masuk Islam dan membantu Goa ini dalam peperangan. Nah, kemudian pada saat itulah Wajo masuk Islam pada tahun 1610 Masehi. Nah, karena adanya kekalahan oleh Wajo dan kemudian masuknya Islam pada saat itu, Goa langsung pergi lagi mengajak Bone untuk masuk Islam. Nah, pada saat itulah Raja Bone pada saat itu yang bernama Latan Ripale melakukan penolakan dengan ajakan masuknya Islam. Nah, pada saat penolakan tersebut, Raja Goa ini melakukan peperangan di Bone. Dan di mana pada saat itulah Latan Ripale telah menyiapkan laskar-laskarnya karena kerajaan Bone telah beranggapan bahwa pasti kerajaan Goa akan melakukan peperangan jika menolak Islam. Akan tetapi pada saat itulah juga Goa Talo menyiapkan laskar-laskarnya di Patiro dan Palete, karena Raja Goa ini telah beranggapan bahwa pasti Raja Bone melakukan penolakan akan ajakan dari Raja Goa ini. Kemudian pada saat itulah adanya penolakan yang dilakukan oleh Latan Ripale, maka laskar-laskar yang telah ada di Patiro dan Palete telah pergi ke kota Bone melakukan penyerangan, menghancurkan benteng-benteng pertahanan di Bone seperti Celut, Tibojong, Biru, dan melakukan membakar semua bangunan yang ada di kota Bone, menghabiskan apa-apa yang menjadi benteng pertahanan di kota Bone. Pada saat itulah Raja Bone langsung pergi menghadapi Raja Goa, meminta ampun pada saat itu dan rela untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pada tahun 1611 lah Islam masuk di Bone, tanpa adanya rampasan perang, tanpa adanya denda. Dengan masuknya ketika kerajaan Tulungkoco Islam ini, maka Islam mulai menyebar luas di kerajaan tersebut, setempat tersebut. Ajaran Islam mulai disebarluaskan dengan mengajarkan ketauhidan, mengajarkan tentang zakat, puasa, salat, mengaji. Nah, perkembangan Islam terus berkembang dengan membangun suatu lembaga pendidikan, adanya masjid dan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk belajar agama Islam. Nah, adapun pada saat itu setelah 3 mubalik ini tidak ada yang secara pasti menjelaskan siapa yang langsung mengajarkan lagi ataupun dalam berdakwah, tetapi yang paling terkenal setelah itu yaitu yang bernama Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang selalu berbuat kesalahan, dan kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.